Serangan Giring ke Anies dinilai akan merugikan PSI di pemilu 2024. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai serangan PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menjadi bumerang. Serangan itu bisa merugikan PSI pada pemilu 2024. Pertanyaan Giring itu setidaknya akan merugikan Giring dan PSI sendiri. Masyarakat malah tak akan simpati pada PSI karena terlalu tendensius, ujar saat dihubungi Kamis 23 September 2021. Sebelumnya, Giring menyebut Anies Baswedan sebagai pembohong. Mantan vokalis band Nidji itu pun meminta masyarakat tidak memilih Anies jika maju di Pilpres 2024. 1. Selalu serang Anies bisa munculkan pandangan negatif terhadap PSI. Peninjauan kesiapan penerapan prosedur standar new normal di sarana publik pada Jakarta 26 Mei 2020. Ujang memperkirakan Giring dan PSI menganggap Anies Baswedan adalah musuh. Dia menilai PSI akan selalu menyerang Anies agar memiliki panggung politik, sehingga mendapatkan pemberitaan di media massa. Namun, sambungnya, cara PSI menyerang Anies dinilai tidak elegan. Ujang menyarankan Giring dan PSI untuk mengkritik secara objektif dan konstruktif. Namun, jika menyerang secara terang-terangan terhadap personal Anies, itu akan membuat PSI akan dipandang negatif di mata publik. Kenapa? Kenapa juga Anies terus yang akan diserang? Dan kenapa Jokowi belum pernah diserang? Ini juga menjadi pertanyaan publik, ucapnya. 2. PSI dinilai suka mengklaim paling benar. Giring Ganesha dalam acara Indonesia Millennial Summit. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai PSI selalu merasa dirinya paling benar. Dia menambahkan PSI akan menyerang secara yang dianggapnya gagal. Tabiat PSI memang suka mengkapling, kerap mengklaim paling benar dan paling berhak atas negara ini, yang lain minggir, ujar Adi saat dihubungi. 3. Grace Natali bela Giring. Pernyataan Giring Ganesha yang menyebut Anies Baswedan pembohong memicu pro dan kontra. Banyak yang mengkritik tapi ada juga yang membela. Salah satu yang dianggap suara membela Giring adalah Ketua Umum PSI nonaktif Grace Natali, mengungkapkan fakta-fakta kepada publik terkait kebohongan pemimpin terhadap rakyatnya bukanlah disebut kebencian, ujar Grace Natali saat dihubungi. Justru itu edukasi kepada masyarakat agar benar-benar selektif memilih pemimpin. Terkait tudingan PSI dan Giring sedang mencari panggung politik, Grace menegaskan partainya konsisten sejak mendapat amanah menjadi bagian dari DPRD DKI Jakarta. Amanah itu, kata Grace, akan kritis ke Anies bila ada kebijakan yang tidak tepat. Boleh dicek sejak PSI mendapat amanah satu fraksi di DPRD DKI. Kami konsisten kok. Kalau ada kebijakan Pak Gubernur, kami kritisi. Jika bukan sekarang saja, termasuk Formula E, PSI konsisten menolak sejak tahun 2019. 4. Giring diminta tak beropini yang bisa menimbulkan perpecahan. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani mengingatkan Giring agar tidak menyampaikan pendapat yang menimbulkan narasi kebencian.
Ia meminta agar semua politikus belajar dari pengalaman pemilu 2014 dan 2019 dalam membangun kontestasi politik. Seyogia partai-partai politik menggunakan narasi yang tidak menimbulkan ruang kebencian atau menabuh genderang keterbelahan. Segregasi masyarakat, saya kira-kira perlu belajar apa yang kita lihat sebelumnya selama proses dan sesudah Pilpres 2014 dan 2019, ujar Asrul. Dia menambahkan narasi giring ke Anies tak seperti nama PSI, yakni solidaritas. Asrul mengatakan, ucapan giring ke Anies ini memungkinkan rakyat terpecah belah lagi. Narasi yang disampaikan oleh Giring kontradiksi dengan nama partainya, Partai Solidaritas Indonesia. Apa yang disampaikan tidak membangun solidaritas, tapi justru ingin membuka kembali ruang kebencian dan keterbelahan. Ia mengangkat kritik bukan seperti membenci. Seorang politikus di sebuah parpol, kata dia, harus menjaga etikanya saat berbicara dan menyampaikan pendapat. Karenanya, diksi seperti pembohong bisa diganti dengan orang yang tidak menepati janji, kata Asrul. Guntur Ramli disebut Anies tidak terima apabila Anies disebut pembohong. Coba tanya Agim yang pernah dibohongi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Muhammad Guntur Ramli menyentil pihak-pihak yang tak terima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut pembohong. Guntur Ramli meminta pihak-pihak itu untuk bertanya kepada pendakwah kondang Agim yang katanya pernah dibohongi oleh Anies. Yang gak terima Anies Baswedan disebut pembohong oleh Giring Ganesha, coba tanya Agim yang pernah dibohongi Anies. Isi bansos di DKI ada di daging sapi atau ayam, katanya melalui akun Twitternya. Gun Romli pada Kamis 23 September 2021, kader Nahdlatul Ulama NU itu juga menggunakan tagar Anies pembohong di belakang kalimatnya. Bersama pernyataannya, Guntur Romli memberikan berita yang mengulas fakta pernyataan Anies bahwa ada daging ayam dan sapi dalam paket bantuan sosial. Dilansir dari Suara, pernyataan Anies soal bansos ini, daging itu disampaikan dalam wawancara via Zoom dengan Agim pada Kamis 9 April 2020. Nomor 1, beras. Pokoknya semua bahan pokok ada beras, kemudian daging, sapi atau ayam, mie instan, maka kecil kayak biskuit, ada minyak goreng, sabun sama masker. Kita bikin masker 20 juta dan dibagikan, Anies. Atas jawaban Anies, terutama ketika menyebut daging sapi atau ayam, Agim pun terkesima sambil berucap aduh. Namun ternyata pernyataan Anies ini berbanding terbalik dengan keterangan dari Ketua 2 Gugus Tugas COVID-19 DKI, Catur Laswanto, terkait bansos yang disalurkan. Bantuan yang diberikan berupa paket komoditas bahan pangan pokok, beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 9 liter atau 1 pouch, biskuit 2 bungkus, masker kain 2 piece, dan sabun mandi 2 batang, ujar Catur pada Jumat 10 April 2020. Dalam berita yang diterbitkan Suara itu juga terdaftar foto si paket bansos yang disalurkan pada warga. Nampak pada gambar bahwa ini bansos yang disalurkan sesuai dengan yang disebutkan oleh Catur.